Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah, NIM E 2019-2054, Prodi Ekonomi Syariah 2, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang telah dibagikan oleh Ibu Nikmatul Masruroh selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Mikro Islam tentang analisis produksi. Analisis produksi yang pertama yaitu atribut fisik dan nilai dalam produk. Atribut fisik yang melekat pada suatu barang, misalnya bahan baku pembuatannya, kualitas keawetan barang tersebut, bentuk atau desain barang, dan lain-lain. Atribut fisik suatu barang pada esensinya menentukan peran fungsional dari barang tersebut dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Di sisi lain, nilai yang terkandung dalam suatu barang akan memberikan kepuasan psikis pada konsumen dalam memanfaatkan barang tersebut. Nilai ini dapat bersumber dari citra atau merek barang tersebut, sejarah, reputasi produsen, dan lain-lain. Atribut fisik suatu barang pada dasarnya bersifat objektif, dapat diperbandingkan satu sama lainnya. Tetapi nilai yang melekat pada suatu barang bernilai subjektif. Konsep nilai yang harus ada dalam setiap barang adalah nilai-nilai keislaman. Adanya nilai-nilai ini pada akhirnya akan memberikan berkah pada suatu barang. Setiap barang atau jasa yang tidak mengandung berkah tidak bisa dianggap sebagai barang atau jasa yang memberikan maslahah, sebab berkah merupakan elemen penting dalam konsep maslahah dengan rumus QM sama dengan QF ditambah QB, di mana QM adalah barang yang memiliki maslahah, QF adalah atribut fisik barang, dan QB adalah berkah barang tersebut. Analisis produksi yang kedua yaitu input produksi dan berkah. Kegiatan produksi membutuhkan berbagai jenis sumber daya ekonomi yang lazim disebut input atau faktor produksi, yaitu segala hal yang menjadi masukan secara langsung maupun tidak langsung dalam proses produksi. Contohnya, sebuah mobil tidak bisa dibuat hanya dengan tersedianya besi atau karet saja, atau ada tenaga kerja saja, atau ada pengusaha mobil saja, tetapi merupakan hasil kombinasi antara berbagai faktor produksi sebagai input produksi. Sebuah mobil dapat sampai ke tangan konsumen berkat adanya bahan-bahan yang mencukupi seperti besi, karet, aluminium, dan lain-lain yang diolah oleh para tenaga kerja yang memiliki keahlian pada bidangnya, baik diolah secara manual maupun dengan dibantu mesin. Dan kemudian setelah menjadi mobil, dijual atau disalurkan oleh para distributor kepada konsumen. Faktor produksi atau input ini secara garis besar dapat diklarifikasikan menjadi dua jenis, yaitu input manusia dan input non-manusia. Yang termasuk dalam input manusia adalah tenaga kerja atau buruh dan wirausahawan. Sedangkan yang termasuk dalam input non-manusia adalah sumber daya alam, kapital, mesin, alat-alat, gedung, dan input-input fisik lainnya. Sebagaimana diketahui, berkah merupakan komponen penting dalam maslahah. Oleh karena itu, bagaimanapun dan seperti apapun pengklarifikasiannya, berkah harus dimasukkan dalam input produksi. Memasukkan berkah sebagai input produksi adalah rasional, sebab berkah mempunyai andil nyata dalam bentuk output. Barang yang maslahahnya rendah akan dianggap sebagai barang yang bernilai rendah. Demikian sebaliknya. Analisis produksi yang ketiga, kemuliaan harkat kemanusiaan sebagai karakter produksi. Tujuan dari produksi dalam Islam adalah untuk menciptakan maslahah yang optimum bagi konsumen atau bagi manusia secara keseluruhan. Dengan memahami alur tujuan kegiatan produksi ini, maka dapat diambil suatu substansi bahwa karakter penting produksi dalam perspektif ekonomi Islam adalah perhatiannya terhadap kemuliaan harkat kemanusiaan, yaitu mengangkat kualitas dan derajat hidup serta kualitas kemanusiaan dari manusia. Kemuliaan harkat kemanusiaan harus mendapat perhatian besar dan utama dalam keseluruhan aktivitas produksi. Segala aktivitas yang bertentangan dengan permuliaan harkat kemanusiaan dapat dikatakan bertentangan dengan ajaran Islam. Substitusi antara manusia atau tenaga kerja dengan kapital pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu substitusi yang bersifat alamiah, yaitu penggantian tenaga kerja dengan faktor produksi lain yang terjadi secara alami. Substitusi secara alamiah ini dapat terjadi setelah ada efek learning curve. Yang kedua, substitusi yang dipaksakan. Islam sangat merekomendasikan terjadinya substitusi natural atau alamiah ini, karena
Sifat substitusi natural ini adalah untuk mendapatkan maslahat yang lebih besar bagi manusia itu sendiri secara keseluruhan. Sebaliknya, Islam tidak merekomendasikan adanya substitusi yang dipaksakan. Hal ini disebabkan karena substitusi yang dipaksakan akan menimbulkan kesengsaraan hidup manusia yang justru menurunkan harkat kemanusiaan manusia, yang tentu saja bertentangan dengan tujuan Islam itu sendiri. Analisis yang keempat yaitu eksplorasi dan pembentukan konsep produksi. Adapun nilai dan prinsip pokok dalam produksi antara lain: 1. Amanah untuk mewujudkan maslahah maksimum. Amanah di sini dimaknai sebagai usaha untuk memanfaatkan sumber daya yang ada dengan cara yang sebaik-baiknya untuk mencapai kemakmuran manusia di muka bumi. Sebagai konsekuensi dari nilai amanah tersebut, maka manusia perlu menggunakan sumber daya yang ada sebagai input dalam berproduksi. Yang kedua, profesionalisme. Setiap muslim dituntut untuk menjadi pelaku produksi yang profesional, yaitu memiliki profesionalitas dan kompetensi di bidangnya. Hal ini memberikan implikasi bahwa produsen harus mempersiapkan karyawannya agar memenuhi standar minimum yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan produksi. Dan yang ketiga, pembelajaran sepanjang waktu untuk efisiensi. Pembelajaran ini merupakan amanat sepanjang hidup dari ajaran Islam. Artinya bahwa setiap agen muslim perlu terus-menerus belajar. Adapun media untuk belajar bisa berupa apa saja, misalnya tempat kerja. Dari tempat kerja ini, berangsur-angsur tenaga kerja akan bisa memperoleh keahlian dalam berproduksi, sehingga kemampuan kerjanya semakin meningkat. Dengan semakin meningkatnya kemampuan, maka jumlah barang atau jasa yang bisa dihasilkan juga semakin besar, sebab ia bekerja semakin efisien. Selain itu, frekuensi kesalahan dalam melaksanakan kegiatan produksi juga semakin menurun. Akibatnya, jumlah barang yang gagal atau cacat menjadi semakin kecil, yang berarti penggunaan input per unit output juga semakin menurun. Analisis yang kelima yaitu produksi dengan teknologi konstan. Konsep produksi yang sesuai dengan nilai Islam adalah konsep yang menganggap bahwa teknologi berproduksi adalah sudah konstan. Dalam artian bahwa teknologi yang digunakan adalah teknologi yang memanfaatkan sumber daya manusia sedemikian rupa, sehingga manusia-manusia tersebut mampu meningkatkan harkat kemanusiaannya. Yang A. Kurva ISO input. Kita asumsikan produsen memiliki dua alternatif barang yang bisa dihasilkan dengan menggunakan input tertentu, yaitu barang X dan barang Y. Sumbu vertikal menunjukkan jumlah barang Y, sementara sumbu horizontal menunjukkan jumlah barang X. Selanjutnya, kita dapat menggambarkan kurva ISO input, yaitu kurva yang menggambarkan alternatif produk yang bisa dihasilkan, X dan Y, dengan input yang tertentu. Sifat dan karakteristik kurva ISO input. 1. Input yang sama. Sesuai dengan namanya, ISO berarti sama. Maka semua titik di sepanjang kurva ISO input menunjukkan jumlah input yang digunakan untuk produksi adalah sama. Dengan jumlah input yang sama ini, produsen bisa menghasilkan berbagai kombinasi output sepanjang kurva tersebut, yaitu Y saja, X saja, atau sejumlah kombinasi X dan Y. Dengan kata lain, kurva ISO input bisa didefinisikan sebagai tempat kedudukan dari berbagai output yang berbeda yang bisa dihasilkan oleh jumlah input yang sama. Dan yang kedua, output yang lebih besar memerlukan input yang lebih besar. Secara intuisi, dikatakan bahwa jumlah input yang lebih banyak yang dimasukkan ke dalam produksi akan menghasilkan jumlah output yang lebih banyak. Sebaliknya, juga bisa dikatakan dengan sama sebenarnya, jika dikehendaki jumlah output yang lebih besar, maka pasti memerlukan jumlah input yang lebih besar pula. Yang ketiga, kurva ISO input yang lebih tinggi menyediakan input yang lebih tinggi. Dengan melihat posisi kurva ISO input yang lebih tinggi, maka bisa dikatakan bahwa semakin tinggi posisi kurva ISO input, maka semakin besar input yang tersedia bagi produsen untuk melakukan kegiatan produksi. Dan yang keempat, transformasi input. Kenaikan jumlah barang X yang diproduksi merupakan kompensasi atas turunnya jumlah barang Y yang diproduksi. Dengan demikian, terlihatlah adanya substitusi dari barang X yang meningkat untuk barang Y yang menurun,
Sebagai implikasi dari adanya substitusi ini adalah bahwasanya input yang dipakai untuk memproduksi barang Y ditransformasikan sebagai input yang digunakan untuk memproduksi barang X. Yang kelima, tingkat marginal transformasi input. Tingkat transformasi input marginal menunjukkan besarnya jumlah input yang digunakan untuk memproduksi barang Y yang ditarik dan kemudian digunakan untuk memproduksi barang X. Kemampuan ini ditunjukkan oleh besarnya slope dari kurva iso input. Secara aljabar, slope dari kurva iso input bisa dilihat pada penurunan ekspresi, yaitu slope IT sama dengan dx per dy sama dengan mrit. Yang keenam, kombinasi output maksimum. Tujuan dari produsen yang ingin memaksimumkan maslahah bisa diekspresikan menjadi M sama dengan F dalam kurung X, Y. Sementara itu, keadaan input yang dihadapi oleh produsen diasumsikan konstan sehingga fungsi kendalanya adalah banyaknya input yang besarnya sudah tertentu, yaitu kurva iso input. Analisis yang keenam yaitu produksi dengan modal tetap. Implikasi dari hal ini akan dieksplorasi lebih jauh mengenai teknologi berproduksi yang memposisikan modal sebagai input tetap dan manusia atau tenaga kerja sebagai input variabel. A. Fungsi produksi. Fungsi produksi menunjukkan beberapa besar output dengan kandungan berkah tertentu. Bisa diproduksi dengan input-input yang disuplai ke dalam proses produksi dan dengan jumlah modal atau kapital yang tertentu. Fungsi produksi seperti ini bisa dilihat dengan Q sama dengan T kali F dalam kurung K, HK, L, E, M, B. Yang B, produktivitas rata-rata. Produktivitas rata-rata biasanya selalu terkait dengan produktivitas dari suatu input. Produktivitas rata-rata input ini menunjukkan kemampuan satu unit input tertentu dalam menghasilkan output secara rata-rata. Dan yang C, marginal physical product of input dalam Islam. Marginal physical product atau MPP adalah kenaikan jumlah output fisik sebagai akibat dari adanya kenaikan salah satu input fisik, sementara jumlah input fisik lainnya adalah konstan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.